masih ada di Kudus. Oh masih ada. Oh iya. Masih ada di Semarang kak. Ditambah ponangka. Astagfirullahaladzim. Ponangkanya yang bikin serem apa ya ponangka? Apa? Nangka itu karena gue punya ponangka guys dulu. Gede banget. Iya. Ini si ponangka ini kesayangan almarhum bokap gue. Nah si ponangka ini kalau udah mateng, udah mau mateng, ditutup pakai karung. Karung putih. Karung putih. Karung goni. Dan itu kalau malam, astagfirullahaladzim. Wah, itu. Itu kalau malam guys. Di atas. Dan itu gue punya, gue gede-gede asli. Gede-gede. Fun fact ya, fun fact. Tahun 99 Januari, ketika bokap gue meninggal, pohon itu rubuh. Fun fact. Itu gue dikasih tahu sama, kan rumah dinas ya guys, itu rumah dinas ya, itu rumah dinas. Jadi ketika gue cabut tahun 91 tuh, ya kan, bokap gue pindah kerja. Terus ya karena itu kompleks saling kenal, dia bilang, that moment ketika bokap lu meninggal, pohon itu tumbang. Dan sampai sekarang, tadinya itu sangat bener-bener, coy, sampai capek gue makan nangka, coy, asli. Saudara gue, siapapun yang datang itu ke rumah gue pasti nangka, men. Dan orang habis makan nangka kentutnya bau biasanya. Asli. Karena kan kalau nggak dibungkus gitu pak, takutnya satu dimakan kelelawar. Iya. Takut yang kedua adalah kalau itu jatuh jadi kepala nggak sih? Gak jatuh sih. Udah di atas. Udah. Pas di atas. Pas gitu. Pas diambil jadi kepala. Ada tuh kisah-kisah begitu ada. Iya. Tuh betul tuh ya kan. Apa? Jadi kepala bener. Kepala iya itu. Kalau kelapa iya. Kelapa kan, iya. Kelapa kan ada cerita-cerita horor kelapa yang diambil ternyata kepala. Itu si pohonnya kan saking gedenya ya. Sampai begitu dia rubuh, apa bahasanya, tumbang ya? Iya tumbang. Ya rubuh juga. Rubuh itu kena ininya, apa ya, atapnya. Brang. Gede banget coy. Gede banget. Nangka tuh gede banget. Dan itu rubuh di saat bokap gua meninggal. Percaya nggak percaya guys ya? Percaya nggak percaya tuh. Di perumahan tempatku tinggal masih ada buat sumber air warga. Nice. Oke, ada lagi nggak nih yang cerita? Kalau nggak kita udahin aja nih. Woi. Sinyo di Samarinda masa nggak ada sih Samarinda? Sinyo kan lagi di Samarinda. Jangan nasi kuning aja Sinyo. Kasih dong. Cerita kali Sinyo. Cerita kali ngelewatin hutan yang itu. Tanya sama Robi. Iya ada kali. Masa nggak ada Kalimantan ya? Iya. Janggal kalau nggak ada. Rumah mertuaku di Boyolali. Tuh cerita dong. Ada WC paling belakang banyak pohon melinjo. Pohon melinjo. Di rumah nenekku ada banyak pohon buah. Salah satunya apa itu? Sukun. Sukun juga hampir kayak nangka ya, hampir kayak nangka. Businya setengah cerita ntar kesurupan. Di rumah mama saya di Klaten ada 2 sumur kak. Samping rumah, sekarang rumahnya kosong. Wah apalagi rumahnya kosong tuh. Sering tuh. Oh ya banyak horor di rumah. Ini ya rata-rata ya horor di rumah nenek ya. Di rumah nenek Dan kakek ya. Karena di yang itu pak, yang kemarin saudaranya Putri ngumpul di tengah itu yang muda-muda, itu hampir semuanya itu ada cerita pas di rumah neneknya. Nenek ya. Yang di rumah nenek yang di Pondok Labu semuanya ada cerita di situ. Iya. Dan ada satu yang bisa ngelihat gitu kan. Nah yang bisa ngelihat nih kayak jadi masuk kamar. Misalnya kamar ini tuh kamar yang paling sering diganggu. Oke. Saudara-saudaranya sebelum ngumpul di kamar itu dicek dulu sama si yang anak kecil ini. Jadi ini semacam ngedatengin nih? Iya. Wih. Masih bentar lagi. Masih apa? Masih ada. Anjay. Umur berapa sih bocah yang ini? Ini kayak umur 11-12 tahun lah.
Dia waktu punya itu gift. ya. Oh, waktu itu. Waktu itu masih 11-12 tahun. Terus kayak udah begitu udah kayak udah. Iya. Baru masuk. Karena gangguannya selalu datang dari kamar itu. Kalau ini ada yang masuk nih. Selain sumur, lu tau nggak apa? Apa? Kuburan. Emang zaman dulu tuh, gue pernah ya guys, nih ada satu kerjaan di daerah Ragunan. Ya. Pernah nih. Nah intinya si ruko ini, saya ruko lah ya. Ya. Parkirannya full. Ya. Parkirannya full guys. Sama si abang parkir dibilang, "Pak, parkir sana aja." Let's say depan rumah coklat. Ya. Ada tuh Pak, slot kosong. Ya udah, malam-malam nih guys. Wah, malam-malam. Malam-malam. Karena kerjaannya mengenai editan yang harus diisi suaranya, harus di VO, dan editannya baru kelar sekitar jam 9-an. Ya. Gue dipanggil, "Mal, ada yang harus di take nih, bla 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 bla." Datanglah gue. Penuh tuh karena klien dan lain-lain. Sekitar Ragunan. Ari Bontot, oh gue tahu ini. Nah, karena dia satu-satunya setahu gue di Ragunan ya. Ya. Parkirlah gue. Zat parkir paralel guys. Jadi paralelnya adalah rumahnya sebelah kanan gue. Rumah warganya sebelah kanan gue. Iya. Ini rumah warga yang nggak ada pagernya ya guys ya. Tapi bukan real estate, bukan. Rumah warga aja. Zat parkir. Zeng. Begitu gue buka, gue udah tahu nih. Ada yang aneh. Dari wangi. Dari bau. Begitu membuka kaca langsung Gue buka pintu dong. Oh iya, karena buka mau pintu. keluar. Ya. Begitu buka, seng. Wangi sih. Wangi itu harusnya dari, gue langsung gini, wangi kan harusnya dari dalam mobil, bukan dari luar mobil. Iya. Ya kayak misalnya Stella lah dan Iya. lain-lain gitu. Jadi wanginya kenceng guys. Wanginya kenceng nih. Ya. Kayak lu masuk taksi online lah, yang tiba-tiba kenceng banget baunya. Jeglek buka, baru sedikit buka, zet, seng, kenceng. Dan di otak gue gini, kok wanginya dari luar, tapi biasa aja. Begitu gue buka, zet, ngek. Lu bayangin ini mobil gue nih ya. Ini mobil gue nih. Ya. Kuburannya di sini, Jo. Yo. Di sini, Jo. Di sini, Jo. Pindah nggak mobil lo? Pindah. Mending pindah kalau itu. Pindah dong. Mending pindah daripada pas pulang ada yang ngikut. Itu dia. Udah dikasih bau kan? Udah dikasih bau. Pindah gak sih? Pindah. Daripada jujur ya, kalau misalnya sekarang Aduh. paling parno ya kan, mobilku seatnya banyak. Mobil dengan seat banyak ya kan. Iya. Kalau begitu-begitu pasti refleks nengok belakang, pasti. Iyalah. Gue langsung pindah gue. Pasti. Pindah. Ada etika. Ada etikanya juga. Paham, ada etika. Cuma kan gue suruh sama abangnya. Dan itu gelap guys, gak kelihatan. Abangnya juga yang penting dia taunya semua mobil dalam kondisi aman. Mungkin abangnya ini kali. Abangnya kan warlock. Buat dia mah, ini taruh aja situ. Udah gak apa-apa. Warlock kan paham kan guys. Kan Wangi-wangi mah gitu. itu cuma nyapa doang. Iya. Di rumah nenekku. Ini di pesisir juga, tapi lebih yang kesananya lagi, lebih dekat sama laut. Jadi jalan kaki sekitar 1 menit 2 menit udah laut. Udah laut. Katanya kalau jalan terus Monaco katanya. Kejauhan. Kan ngelewat Kalimantan dulu. Kok langsung Laos, langsung Monaco, jauh amat. Kayak gua gitu kan. Enggak ada. Kirain langsung Monaco. Rumah nenekku ini pendopo. Wah, bentuknya pendopo, siling tinggi. Ya, pendopo. Terus model pintunya itu bukan yang pintu terus tembok gitu, Pak. Jadi kayak pintu. Pintu. Kok gimana pintu? Kan kalau pendopo itu kan kalau dibuat pertemuan warga. Iya. Jadi biar pintunya kebuka semua. Oke, kayak sekat berarti ya. Sekat. Oke. Pintu. Nah. Terus bukan di rumahnya sih, lebih tepatnya di halamannya. Di halamannya itu ada kayak dibilang bukit, itu bukan daerah perbukitan. Tapi ada kayak batu yang gede banget. Gak gede banget sih. Seruangan inilah. Gede dong batu segini. Untuk di halaman rumah ya. Oke. Ada batu segini, Pak.
kan tadinya daripada itu batu dianggurin begitu. Kan lebih enak kalau misalnya ada saudara datang, mobil jadi bisa parkir di situ. Oh, pindahin. Bukan dipindahin tapi dihancurin aja gitu. Oke. Nenekku bilang, "Jangan. Buat dulinan arek-arek gitu," katanya. Oke. Buat mainan anak-anak aja. Manjat-manjat bisa kan? Anak-anak siapa? Astagfirullahaladzim. Gue gak nyangka ceritanya ke arah sana anjir. Anak-anak siapa? Anak-anak siapa? Gue gak nyangka anjir. Nggak tahu dia antara ini kita positif tingginya. Positif tingginya adalah nenekku lupa kalau udah nggak ada anak kecil di keluarga kita. Buat mainan anak-anak aja. Anak-anak siapa? Terus akhirnya dihancurin gak tuh? Enggak, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kapan-kapan aku fotoin deh. Ini bukit kecil itu. Ini dibilang batu nggak batu karena di situ tuh benar-benar deket pesisir. Benar-benar yang kayak apa ada batu di pantai gitu ya? Ada Mungkin kan ya, batu karang gitu. Batu karang. Mungkin tapi ini di tengah rumah nenek, Pak. Di halaman. Yurbe. Wawa ke kita 08111 407 987. Boleh dong. Fotonya sekarang aja. Masa aku pulang? Mas Yusril di Paciran. Paciran enggak, bukan. Aku di Brondong, di kotanya Brondong. Tapi yang rumah nenekku itu di sananya lagi dekat Tuban. Itu daerahnya Jawa Prancis ya, Brondong. Brondong. Nah, cerita langsung enak kayaknya. Boleh dong. Boleh. Banget. Ini kan kita buka nih Sobat Gen yang mau cerita. Tapi biasa, yang Wawa akan disaring dulu sama Dadang. Iya. Dadang. Karena kita mengantisipasi ada wansuro lain ya. Rumah kakekku dulu di Brondong juga, deket TPI. Oh, aku juga TPI, dekat TPI. TPI TV. Bukan, TPI itu tempat pelelangan ikan. Oh, oke. Jadi dari nelayan kalau ada tengkulak di situ pelelangannya. Kebayang tuh kayak fresh banget pasti ikannya ya. Gila tuh. Di situ ikan lebih murah daripada ayam. Iyalah. Oke, udah ada yang mau cerita nih? 2 menit lagi ya guys ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sapa dulu dong. Happy Eid Mubarak NYD. Selamat pagi. Guys jangan lupa di tap-tap ya guys ya. Tap-tap terus guys. Semoga bisa dapat 1 juta likes. Amin. Mas masih mudik di Jogja. Weh, untung ada live di TikTok. Mantap Andra Pras. Untung ada live TikTok. Orang-orang yang baru berangkat mudik tuh kerjanya apa ya? Sekarang Bos kayaknya ya. ya bisa jadi. Ya kan beberapa tuh gue liat di threads tuh. Baru berangkat. Bos sih fix sih menurut gue. Malah yang membuat aku Owner ya. nggak mudik kan. CEO. Maksudnya kalau mudik tapi cuma sebentar kan buat apa? Perjalananku ini jauh gitu. Benar. CEO ya bener ya. CEO pasti. Atau minimal dia Pedagang. WFH lah. Kalau pedagang kan harusnya dia nggak dagang. Dia stop dagangannya pas Lebaran. Kang Kemal selamat pagi. Oh ya mungkin pada saat ini juga dagangan belum balik lagi. Tapi by the way hari ini selamat gajian ya guys. Buat yang udah gaji dari kemarin Pak. Kemarin udah ada yang masuk. Siapa? Kantor-kantor. Oh iya. Itu kemarin kan 25 kapan sih? Oh iya bener kemarin bener. Betul. Pedagang daging bang, iya bener ya. Enak loh. Yang bisa berangkat. Lu nyampe kampung makanan kagak ngantri. Ya. Itu gue termasuk orang yang gue sama nyokap gue tuh udah males ke Cirebon kalau Lebaran. Kenapa? Satu nggak ada yang dituju karena udah nggak ada keluarga. Jadi kita prefer kalau ke Cirebon yang hari biasa aja. Regular day. Udah nggak bisa bergulat gue makan nasi jamblang ngantri panjang. Aduh nggak no energy. Hotel juga mahal. Iya. Ya kan hotel mahal. Nasi jamblang apa? Pelabuhan. Ada pelabuhan. Lu tergantung mana? Pelabuhan ada. Yang enak. Mangdul. Kalau yang suka pedas Bu Nur. Iya. Kalau yang suka begadang Bu Fitri. Oh Bu Fitri. Malam-malam dia adanya. Oh Mangdul juga sampai malam. Mangdul enggak? Enggak ya? Enggak, Mangdul enggak. Oh, tapi breakfast dia ada. Standby ya. Oke. Udah ada? Oke. Alright. Dari mana
Menara Imperium lantai P7. This is Gen FM. Selamat pagi, nonton radio Kemal dan Yusril di sini. Selamat pagi, ini senang banget ya dengan adanya nonton radio. Dulu orang mudik, lo tau nggak? Mereka nggak bisa dengerin kita. Sekarang kayak tadi Andrea tadi ya, Dari Jogja. dari Jogja, belum nyampe Jakarta tapi bisa nonton kita di TikTok, guys. 220.000 likes, thank you so much, respect, thank you. Bang Kemal ceritain nasi jaman Bu Nur dong. Kenapa? Nasi jaman Bu. Kenapa? Ada yang apa itu? Itu kalau harus disensor? Kalau Bu Nur itu buat yang ini ya, suka pedes. Iya. Suka pedes Bu Nur. Bu Nur itu yang depannya ada penjual kerupuk-kerupuk melarat itu kan? Bukan ya? Semua juga ada. Nggak, oh iya. Iya. Mang Dul best. Nah, Mang Dul legend tuh. Mang Dul tuh yang depan Grage. Grage. Ya. Bener. Kalau yang satu lagi Pelabuhan. Pelabuhan. Nah, Pelabuhan ini yang aku penasaran, yang katamu enak. Itu enak tuh. Ibat Otoy, gue belum nyobain lagi Ibat Otoy. Oke. Alright. Sudah ada siapa di line telepon, Dang? Caca. Ada Caca. Cacanya Desta ini. Oh, bukan. Bukan Caca Desta Oh, ini. bukan. Selamat pagi, Caca. Hai Caca. Pagi Kak Kemal, pagi Kak Yusri. Pagi. Caca udah di Jakarta atau di mana nih? Aku di Palembang Kak. Palembang. Palembang, Dadang mania ini. Palembang. Dadang mania bener nih. Halo. Bener ya, kalau di Palembang tuh apa aja yang namanya pempek enak ya, bener ya? Oh iya dong Kak, yang 1000-an juga enak loh Kak. Kalau Tuh. Jakarta kan mahal-mahal. Iya, karena Iya. kalau kita kan udah ada merek ya. Iya. Kalau kita kan warga Jakarta kan nggak tahu. Iya. Dan bener ya, ada kampung pempek ada. Sentra pempek. Ya, ada Kak. Itu 1000-an pempeknya. Seribuan. Masa ada pempek seribuan? seribuan. Jangan bercanda dong. Lu pernah beli pempek di Jakarta nggak? Pasti lu Kaget. Pempek enak di Jakarta 11.000 minimal. Ya kan? Itu kurang enak lagi Kak. Buat lu nggak enak ya? Iya. Dan buat lu karena lu tiap hari makan ya. Anyway, Palembang nih. Oke, Palembang. Nah ini mau nyeritain tentang kampung lo. Kampung lo di mana? Kampung aku itu di salah satu desa di Sumatera Selatan juga Kak. Sekitar 2 jaman lah kalau dari Palembang. Oki. OI. OI. Iya, Aku tahu Palembang. Namanya OI namanya. Ogan Ilir. Ogan Ilir Ogan ada. Ilir. Kan ada OI, ada Oki, Ogan Kumala Ilir apa ya? Iya. Iya. Oke. Ada Ohu. Oku ada. Oku. Ada. Aku adanya. Oh gitu malu ini. Oke. Alright, jadi ini rumahnya nenek nih ya. Iya Kak, Oke. rumah nenek aku. Jadi kita tiap tahun tuh pulang ya, karena kan walaupun nenek udah nggak ada, tapi kita kumpulnya di sana. Oke. Jadi rumah nenek aku tuh Kak 2 lantai. Kalau rumah khas Palembang itu kan namanya rumah limas ya Kak. Rumah limas. Sebenarnya rumah ini tuh rumah limas yang bawahnya nggak ada, atasnya doang, terus ada kayunya ke bawah gitu kan. Karena zaman dulu tuh sering banjir gitu loh Kak. Oke, jadi kayak panggung gitu ya? Iya, rumah panggung gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang tuh udah nggak banjir, jadi udah dibangun di bawah juga, jadi rumahnya atas bawah sekarang gitu. Wah ini sih gue lihat jadi full kayu ya rumahnya ya. Coba lihat Pak. Iya, atasnya full kayu, bawahnya ditambah sekarang pakai tuh Kak, Ya. Oh. Kalau sekarang bawahnya ditambahnya apa Kak? Sorry. ditambah bata. Tambah Oh, bata. ditambah bata. Ini beberapa juga jadi Indomaret bawahnya nih. Nggak ada. Masa? Di bawahnya katanya bisa jadi lapangan pedal ya? Enggak dong Kak. Enggak ada. Ini rumahnya, ini kalau digambar rumahnya gede banget deh ini ya. Rumah-rumah kayak gede gitu ya. Emang rumahnya gede Ini banget. kelihatannya adem deh rumahnya kayaknya. Anyway, terus Kak. Nah terus di bawahnya itu kan kayak di belakangnya ada sumur juga gitu kan Kak ya. Terus ya rumahnya tuh tapi yang atasnya kan karena kayu udah tua gitu ya Kak, paling cuma dirapi-rapiin dikit aja, tapi masih khas rumah lama gitu. Oke. Dipertahankan lah ya si Dipertahankan. identitasnya ya. Oke, terus? Kenapa dipertahankan? Ya ini ada hubungannya juga ya Kak, karena setiap kita mau renovasi, kalau misalnya yang nunggu rumah itu nggak suka, pasti kita serumah itu sakit. Contoh renovasi apa nih? Misalnya. Misalnya direnov apanya? Apanya nih misalnya? Pernah tuh Kak, bapak aku tuh kan tangganya itu kan ngadepnya ke depan ya Kak. Oke, Ya. Jalan. Ha-ha. Terus sama bapak aku tuh dipindah ngadep ke samping gitu.
Terus? Nah itu bapak aku pas mau selesai itu jatuh. Tuh. Percaya nggak percaya? Dicelakai. Nah, terus besoknya juga ibu aku itu sakit yang sedarah ya. Jadi ya kalau bapak aku itu kan orang luar menantu. Ya. Nah yang saudara itu kan ibu aku kan yang anak-anaknya gitu. Ya. Itu sakit. Kalau misalnya dia nggak suka dengan perubahan yang kita bikin gitu. Wow. Itu Ya. Percaya nggak percaya nih? percaya. Percaya nggak percaya nih? Tapi Cak, Iya. kamu pernah ini nggak? Pernah mencari tahu nggak? Siapa dan apa yang menyebabkan ini semua? Apakah ini dari cerita turunan dari keluarga ke keluarga, atau memang ada yang mendatangkan dalam tanda kutip misalnya yang mengerti lah ya dalam hal ini gitu? Itu kita semua udah tahu sih Kak, sekeluarga besar udah tahu itu tuh katanya tuh dulu tuh Uyut tuh punya ilmu kayak gitu katanya. Dan menunggu si rumah ini. Dan walaupun ya Kak, walaupun kan ini kan agak meresahkan warga sekitar juga sebenarnya. Oh, kenapa? Kok bisa warga sekitar resah? Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya ganggunya tuh bukan ganggu orang dalam Kak, dia tuh lebih ganggu orang luar, menantu orang luar. Ya, Menantu dan orang luar. pokoknya yang dari luar gitu Kak, yang bukan sedarah sama dia itu diganggu gitu. Wow. Oke, jadi diganggunya dalam bentuk gimana nih? Bisa ceritain nggak? Kalau kita yang orang sedara aja, dia ganggunya tuh kayak aku ya Kak, yang pengalaman aku dulu nih. Kalau aku, dia tuh nampakin diri, tapi nampakinnya tuh dalam wujud yang baik gitu. Kayak misalnya, kalau aku tuh liatnya perempuan, rambut panjang, baju putih, malam-malam gitu. Tapi dia tuh baik, kayak misalnya, itu kan pas aku masih kecil ya, aku SMP, aku ingat banget. Dia tuh kayak, sini cu. Wait, manggil. Oh. Ahoy. Wow. Karena Itu di mimpi lo atau lo ngelihat langsung? sadar kan aku udah SMP. Jadi kalau aku Udah SMP dipanggil-panggil. Terus dateng lo? ya aku datengin aja. Pada saat ini pas lo SMP nenek lo masih ada? Pas aku SMP nenekku baru meninggal. Oh, Oke. Terus Sini. yang Shinichu itu nenek atau moyangnya? Bukan, Uyut aku kayaknya. Uyut. Kamu pernah lihat penampakan? Bukan penampakan, sorry. Sorry, aku ralat ya. Sorry. apa? Ya? 3, 2, 1. Oke. Kamu pernah lihat Uyut nggak sebelumnya? Maksudnya dalam Foto. pas hidup ya? Karena kan susah. Kalau Iya, Uyut susah loh. Uyut susah. Uyut Berarti itu kan dia ibunya nenek. Ibunya nenek. Iya. Dia zaman dulu belum ada foto. Belum ada foto cuy. Iya. Kan kalau coba dokumentasi, nenek-nenek angkatan gua kakek paling fotonya satu atau dua. Di atas ya udah nggak ada. Udah nggak ada, susah. Lukisan, bener. Lukisan Paling palingan. lukisan. Kamu pernah lihat ini nggak? Nggak ada sih Kak, tapi kalau deskripsinya karena besoknya aku ceritain gitu kan, kata ibuku iya gitu, bentuknya emang gitu. Tapi dia tuh masih muda munculnya, bukan nenek-nenek banget gitu. Oh. Cantik pokoknya kalau dia munculnya ke aku tuh cantik gitu. Kalau ke keluarga tuh dia menampakkan diri yang sangat cantik gitu. Begitu lu ngedeket, what happens ketika kan dipanggil sini? Sini cu. Ngedekat cuma dibelai rambut, habis itu hilang. Gitu. Kok bisa kamu dibelai rambut terus tenang? Kok bisa? Kok bisa? Bagaimana rasanya dibelai rambut terus kamu tetap tenang? Sementara kamu tahu itu tuh makhluk. Gak tahu sih Kak, karena dia wujudnya cantik aja, jadi aku berani aja nggak tahu gitu. Dan aku tuh kalau kita orang yang sedara tuh ngerasanya nggak ada apa-apa gitu di rumah. Jadi ngerasa nyaman aja, fine aja. Ngeliat-ngeliat kayak gitu juga it's okay karena sedara. Walaupun kadang-kadang di setiap malam jam 12 ke atas itu ada langkah kaki ya Kak di atas itu, tapi kita kayu lagi lantainya ya. Waduh. Ya kayu. Ngek
ngek sih ada itu guys. Ngek. Aduh. Nah sekarang yang di luar, yang tidak sedarah. Apa yang paling parah yang pernah lu denger? Ini aja kakak ipar aku ya kak, cewek. Kakak ipar lu cewek. Kakak ipar aku cewek, dia itu selalu dinampakin tapi poci. Ya. Gak bisa gak sih kalau gue jadi ini kakak ipar bisa di hotel aja. Ada ibis nggak nih? Ada red doors nggak? Jauh kak, nggak ada. Amaris deket sini paling deket mana ada. Tapi 2 jam nggak apa-apa deh. Iya. Aku sewa mobil aja tiap hari. Ada hotel pop nggak nih? Karena setiap dia selalu ada ya kak, dia ngelihat, jadi lama kelamaan jadi kayak ya udah aja, jadi kayak bestie aja, ya udah lu di situ ya udah gitu. Kan gitu. Kata kakak iparku. Nah yang gongnya itu dia selalu ke orang luar sih, yang misalnya orang lewat gitu depan rumah, karena kan termasuk jalan utama ya kak. Oke, jadi sorry, jadi kalau misalnya rumah ini keluarga kan udah nyaman ya, keluarga nyaman, yang saudara nyaman, ya kan tadi dulu cerita gitu ya. Yeah. Kemudian yang keluarga yang tidak sedarah diganggu, tapi itu wajar karena mereka di dalam rumah. Ini berarti juga ada yang diganggu which is di luar rumah. Justru lebih banyak kak. Yang warga sekitar. Apa keluhan? Bentar. Ini rumah kan lu bilang kalau mudik lu ke sana, meskipun nenek udah nggak ada. Kalau lu nggak ke sana, ini rumah ada isinya nggak? Ada yang nungguin nggak? Ada bibi aku di situ. Ada bibi. Oke. Nah sekarang coba ceritain yang lu bilang tadi, kalau orang-orang sekitar yang bukan keluarga, bukan sedarah, lewat doang nih. Ada keluhan apa? Apa ceritanya? Jadi ceritanya tuh beberapa tetangga itu kan nyamperin ke rumah ya, bilangnya tolong kalau setiap malam itu dinyalain lampu atas rumahnya itu, jangan dimatiin. Apa gitu? Ya setiap kali lampu di luarnya itu mati, pasti tetangga tuh ada yang lihat, katanya kayak gitu. Lihat apa? Lihat apa? Kan nggak ada apa-apa kok gitu-gitu. Kalau kita keluarga. Nah jadi kak, mereka itu jadi kayak urban legend di desa gitu loh. Si rumah ini? Iya. Apa yang dilihat kak kalau lampunya dimatiin? Si hantu ini, namanya itu jadi dinamain kalau hantu paha gitu kak. Hantu paha? Kenapa paha namanya? Karena cuma pahanya doang yang kelihatan di situ. Gimana? Nggak ngerti gue. Sampai ke kaki doang gitu ya. Wow. Paha. Jadi emang kagak ada atasnya gitu maksudnya bu? Nggak ada kak. Wah. Wis. Oh my god. Dan dia tuh bukan melayang ya kak, dia tuh napak gitu. Santai aja gitu. Ya. Jadi kayak ibaratnya ada manekin. Iya. Manekin kan kebagi 2 tuh. Iya. Ini ada manekin deng. Dari pinggul sampai kaki doang. Iya, tapi satu paha doang, nggak 2. Satu paha doang. Ini apa kak? Nggak, maksudnya apa? Ini ada sobat gen yang mungkin pernah lewat. Berarti rumah lu legend dong ya, namanya terkenal ya? Terkenal. Kalau orang yang satu desa atau sebelah desa pasti tahu sih kalau ada yang nonton ya. Wow. Kita biasanya kan tahu urban legend itu karena urban legend ini adalah kesaksian atau bukan punya dia gitu. Iya, ini dialah yang jadi yang punya urban legend rumah ini. Iya. Kak, lu kalau misalnya kalau rumah-rumah itu kan ada namanya ya, dinamakanlah sama orang-orang. Contoh, rumah Pondok Indah. Contoh, rumah Kentang. Ya. Ada namanya tuh biasanya, misalnya hantu jeruk purut, misalnya gitu ya. Ini paha. Ini disebutnya apa? Rumah paha.
kalau bahasa Palembangnya paha itu pokang Kak. Bahasa Palembangnya pokang. 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 Jadi dinamainya apa sama warga sekitar? Jadi rumah hantu pokang gitu bilangnya. Rumah? Hantu pokang. Rumah hantu pokang. Masa di googling? Pokang ya tadi ya? Pokang, Iya, pokang. 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 Iya. Wow. Bukan kokang, bukan kokang. Pokang. P. POKANG. Oh nggak ada nggak. Oh, Gak ada soalnya di desa sih Kak. Iya. lokal banget. Nggak yang terkenal banget. Lokal banget ini. Iya, ini kekayaan lokal ini. Ini lokal banget nih. Nah itu sering Kak. Sering banget. Dan lu kan tiap ini ya, tiap lebaran lu balik kan lu bilang tadi ya? Iya, tapi aku tuh juga baru merantau 2 tahun kan Kak. Soalnya kan aku dulu tinggal di sana memang. Oh. Gitu. Aku baru lulus kuliah terus merantau gitu kan. Nah terus sebelumnya aku memang tinggal di situ, jadi aku sering dengar gitu. Termasuk anak-anak kecil pun digangguin. Tapi kalau anak kecil dia nampakinnya cewek tadi. Tapi dalam rupa yang gimana gitu kalau ke orang lain gitu. Ini bicara mengenai tadi yang lu bilang bokap mau renovasi tipis-tipis, itu pasti kena. Kalau furniture misalnya, Ya, misal diganti yang baru. diganti yang baru, Yang atau lama di-replace. atau enggak dirubah gitu. Ya, atau di renov total gitu. Enggak deh, ya renovnya di apa sebutannya tuh? Redesign. Redesign gitu. Heeh. Heeh. Kalau furniture sih nggak masalah Kak, cuman kayak layout ruangan aja, misalnya digeser gitu kan dindingnya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, tapi kalau barang-barangnya masih boleh ya? Iya. Barang-barangnya masih boleh, tapi jangan dibuang gitu loh Kak, jadi ditaruh di gudang gitu. Kalau dibuang ada aja gitu kan, kalau dibuang. Kalau dijual tapi laku gimana? Nggak ada yang berani jual Kak. Gak ada yang berani jual. Iyalah. Biasanya kayak gini-gini barang, yang beli banyak cuy. Iya. Yang mau beli ada aja nih. Bener. Kolektor-kolektor begini ada Harga pasti. tinggi. Anyway, terima kasih ceritanya ya. Terima kasih Caca ya. Oke Kak. Thank you. Ini mau ngomongin tentang tadi kan ceritanya siapa? Caca ya. Caca. Caca cerita mengenai rumah yang kalau misalnya lu renov itu akan diganggu. Gue langsung ya nih. Punya cerita lagi? Punya cerita. Wah, ada lagi nih. Tapi ini rumahnya ini bukan cerita. Oh, ini bukan cerita kejadian di gue. Gedung Jo. Emang agak aneh sih ini. Gedung di? Daerah ya? Sini. Masa langsung di sini? Bukan gedung kita, bukan. Oh, bukan. Bukan. Di Jakarta maksudnya. Jakarta. Temen gue di bidang ini cuy, arsitek. Gue tanya sama dia, itu tuh yang di daerah itu, ini lu bayangin ya, ini daerahnya prime guys, prime. Ibaratnya lu konglomerat, lu pasti akan bikin lah rumah di situ. Iya. Lu akan bikin gedung di situ. Iya. Karena ini prime-nya gila gitu loh. Terus gue tanya sama temen gue, kalau yang itu tuh kenapa nggak jadi-jadi sih? Tengah kota. Tengah kota. Tengah kota. Bukan yang itu kan? Hah? Bukan yang itu. Enggak, kalau itu kan udah jadi. Nah, ini belum jadi Jo. Ini Cawang. Bukan. Oh, bukan. Lah, prime. Enggak, ini ada yang bukan. ini nih. Bukan Cawang. Bukan yang di Cawang, bukan Cawang. Bukan, belum jadi. Tapi dari gua kuliah itu nggak jadi cuy. Dan kelihatan kan, ada kontraktornya ganti lagi. Sampai ke satu titik gue tanya sama temen gue, kenapa itu kagak jadi? Dia bilang ada 2 tempat mal di sekitar Jakarta yang lu kalau bikin kelar deh sekuli-kulinya. Oh wow, sekuli-kulinya. Walaupun udah ada sesembahan tuh, misal seserahan lah. Sekarang cuman rangka Yusril. Rangka udah jadi sampai rangka, nggak kuat coy. Pusat, selatan. Pusat, selatan. Oh selatan, masih di selatan. Iya. Waduh, tahu. Selatan. Berarti kayak bisa kebayangin aku kalau selatan. Ya? Selatan. Jadi itu udah bener-bener udah
fondasinya udah. Hah? Orang bilang ini karena Krismon. Lu bayangin zaman Krismon ya, zaman Krismon dimulai dibikin, berhenti karena Krismon. Ternyata bukan berhenti karena Krismon. Ini dari temen gue yang gue korosik juga nih, Tahu sama deh temen aku. gue yang arsitek juga. Deket sini nggak? Deket sini, deket sini, Tahu nanti. deket sini. Kalau deket sini Sekarang mah tahu. cuma jadi kolam doang. Nah itu dia. Jadi kolam doang. Itu dia. Sekarang jadi kolam, belum jadi guys. Dengan apartemen, ha? Hah? Dengan apartemen. Deket hotel. Ah, iya. Ya, tahu. Itu tuh guys, itu tahu. kata temen gua, itu udah berapa kontraktor mental terus. Tapi sekarang jadi bangunan mangkrak itu, Pak. Mangkrak, bukan karena Nggak sampingnya persis ya, Iya, tapi iya, di dekat situ, sekitaran situ ada apartemen. Iya, iya. Nah, temanku ini tinggal tahu di gua. situ. Ah, Terus dia itu jendelanya ngelihat itu. menghadap ke situ. Situ. Yang cuman rangka doang kan. rangka. Terus dia Heeh. wondering gitu loh. Aneh kan? Kok ada ya bangunan di tengah ini, siapa yang bikin Nah. bangunan di sini? Emang kapan nih ini kok Iya, nggak iya. selesai-selesai? Iya. Bukan nggak selesai, bahkan itu mangkrak. Mangkrak. Jadi udah coba lagi, Nah. coba lagi. Temen gue bilang kayak 3 atau 4 kontraktor masuk. Ada satu lagi cuy. Apa itu? Ada satu lagi, ini juga dapat cerita nih, lanjutin cerita mengenai pembangunan ya guys ya. Bukan Cilanda, kejauhan. Bukan. Bukan. Ini bahkan sekarang nih, lu akan aneh deh ngeliatnya. Gila daerah sini nih, daerah sini. Hah? Masa ya cuman pohon doang gitu loh. Kalau lu jadi orang kaya yang punya, ya lu duitin lah. Lu jadiin gedung, Hah? naikin duit dong. Duit? Karena lokasinya too prime to be true. Ini temen gue cerita, Pusat, selatan, ya Jakarta deket sini, selatan deket sini. sini lagi nih. Itu katanya apa sebutannya paku ya? Apa paku bumi ya? Iya, Pak Kubu. Yang itu. Ceker ayam. Ceker ayam. Bisa. Wah, ceker ayam pondasi. Gak bisa. Gak bisa. Wow. Sekarang lapangan doang. Jadi kayak gak masuk logika nih. Orang beli ginian bukan cuman buat begini doang. Di tengah kota. Pasti jadiin sesuatu. Mana ya? Kalau ini nggak bisa nebak aku. Mana ya? Lapangan aja. Lu akan, mungkin Yusri nggak sadar ya. Tapi lu akan lihat tuh, kok cuman lapangan doang sih, kayak nggak make sense. Oh, nanti Merinding gua. aku deket ini aku coba WhatsApp temanku deh. Yang punya cerita begitu. Tapi dia ada cerita apa enggak belum tahu ya. Iya. Yang sebelah Hotel Meridian ya, pokoknya ada lah gitu. Ya, pokoknya lu lihat pasti akan ngerasa kok begini sih. Tapi itu cerita dari teman-teman gua Iya, yang iya. bergerak di bidang ya sama kayak tadi ya, site manager, arsitek, orang anak sipil. Itu bilang sama kayak begitu. Kita masih on air gak sih ini? Masih. Bukannya off air kan ya? Masih. Bukan off air. Yoi. Yang kerja HSE K3 ada yang punya pengalaman horor nggak sih? Pasti ada. Surabaya proyek gedung gua bang mangkrak karena tukang-tukang pada digangguin. Itu. Fix minggu depan nih. Iya. Minggu depan kita kumpulin dulu nih Boleh, kolor-kolornya boleh, nih. boleh, Iya kan? boleh. Kolor-kolornya kita kumpulin dulu. Iya, kita kumpulin dulu Gedung-gedung. kolornya. Ya, ini gedungnya ada yang udah jadi, ada yang udah enggak, ada yang mangkrak. Ya Jadi nggak datang di hari H ya kolornya ya. Iya. Tapi kita sudah Kita nyari siapin. sebelumnya. Iya. Oke. Menara Saida aja bang. Kalau Menara Saida beda. Menara Beda. Saida udah jadi. Udah jadi. Lu udah pernah kerja belum ke Menara Saida? Udah pernah belum? Belum pernah. Gue udah pernah. Menara Saida itu dulu Antv. Oh iya. Iya, dulu ada Antv di situ. Ya dulu karena gedungnya biasa-biasa aja ya. Iya. Ya gue datang ke sana, take vokal, meeting malam-malam, fine-fine aja. Gak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa tahun berapa sih itu kayak harus dikosongin tuh Pak? Lupa gue tahun berapanya. Lupa jujur gue. Itu dulu BXC juga horor, tukang gue sampai pingsan. Oh, wow. Antv atau LaTV bang? Antv. Beda LaTV juga. LaTV beda. kan LaTV itu kan Pasfest bukan sih? bukan. LaTV itu kalau nggak Darmala deh. Darmala. Wisma Darmala deh. LaTV terus dibeli sama TV7. Beda gak sih? Udah LaTV sama TV One. TV One ya? TV7 tuh Trans 7. Iya benar. Punya grupnya Gramedia. Kalau LaTV itu yang punya Pasaraya guys dulu.
Tahu nggak? Pasaraya. Pasaraya, Blok M. Heeh. Dia yang punya Latifi. Buset. Iya. Masjidnya Alatif. Latifi. Latifi yang punya Pasaraya. Oh, Latifi Pulau Gadung. Oh. Betul. Betul punya Abdul Latif. Iya, Bagus zaman juga ya. dulu. Namanya Latif. Latif. Terus bikin TV namanya Latifi. Yoi. Latifi Pulau Gadung. Latifi jadi TV One ya. Iya. Benar. Dulu Latifi ada program legend namanya Komedi Tengah Malam. Ah, iya lagi. Dulu Latifi juga yang nayangin Iya. Smackdown tuh dulu Latifi. Latifi. Smackdown Edwin Jody. Edwin Jody. Ya. Komedi Tengah Malam. Komedi Tengah Malam. KTM. Iya benar KTM. Yeyen, bener. Yeyen bener. Kakak Yeyen apa kabar? Udah lama kita nggak ngisi bareng nih Kakak Yeyen. Kakak Yeyen sibuk Kakak Yeyen nih. Kakak Yeyen. Siaran bareng dong Kak Yeyen. Kakak Yeyen. Apa kabar? Siaran bareng tapi modenya mode yang SMS itu ya. SMS. Aku tungguin SMS-nya ya. Oh legend itu Kak Yeyen. Legend. Kalau sekarang siapa ya? Generasi sekarang. Generasi sekarang. Kalau Kak Yeyen gitu. Ada tapi masa aku sebutin di sini. Malam ini Soul Vibe ya? bukan Berry Likumahua Project. Oh. Apa Soul Vibe ya? Soul Vibe tulisannya. Oh iya ya. Ini lagu siapa judulnya apa? Malam ini. Malam ini sama Iwake. Malam ini indah. Bukan beda Soul Vibe sama Iwake ini. Ini ada yang ngasih ini buat kita enak deh. Dadang itu? Bukan ya Sobat Gen? Oh iya. Enak kok. Wah, iya, enak tadi enak. Lagunya siapa judulnya? Malam ini lagunya dari Soul Vibe sama Iwake, featuring Iwake. Kayaknya mau mengenang itu loh. Apa malam ini indah, penuh dengan warna, kayak vibe-nya begitu. Tapi Yusril kapan tunggu aku sukses nanti? Enggak, salah judul. Tunggu aku sukses nanti itu judulnya. Kapan sukses itu topinya. Yang punya cerita boleh satu lagi guys? Boleh satu lagi. Boleh kalau cerita lagi. Satu lagi boleh guys. Satu lagi masih kita mau angkut. Tadi ada yang Wawa, udah Wawa, tapi katanya belum ada respon. Dadang. Itu Dadang. Ininya di Dadang. WhatsAppnya di Dadang guys. Kak kapan Gen FM ada di Semarang? Gak usah ada di Semarang, kamu bisa nonton ini dari Semarang. Aku itu Yorbe itu. Dia mau cerita tuh. Yorbe mau cerita? Mau cerita dia. Udah Wawa. Wawa. Respon. Kak aku punya horor. Kak aku punya cerita horor di tempat kerja dan tempat kerja ini masih aktif. Nanti aja temanya itu. Ya horor di tempat percuma kerja. WA nggak pernah direspon. Coba lagi. Coba lagi. Karena yang WA banyak. Yang WA banyak guys. Nggak cuma 5, 70, 80 sekarang tuh. 86. Guys jangan lupa tap guys. Tap yuk. Udah kangen nih nggak nge-tap. Masa tadi ada yang kalau aku yang nge-tap sendiri. Ayo tap guys. Abah Pican dan Nehru kapan nge-live siaran? Kan mereka weekend. Live siaran mereka ada sesinya mereka nge-live berdua. Aku belum ditelepon lagi nih kak. Lah nggak tahu kalau itu. Ini juga enak nih. Itu juga enak tuh. Apa itu namanya sagu keju. Ada kriuk-kriuknya. Apakah Sinyo extend liburan menghindari siaran? Bener. Itu betul. Dan bahkan di grup dia tadi udah bilang bahwa kalau kolornya udah selesai kasih tahu ya, karena dia mau masuk live. Tapi kalau masih ada kolor dia nggak mau. Tuh, pas lagi kolor aja kasih taunya. Kalau kolor emoh katanya. Kolor apa? Kalau kolor dia nggak mau nonton kita. Tapi kalau nggak kolor dia mau nonton kita. Takut amat. Kak bajunya beli di mana? Baju siapa ini? Oh ini. Aku lupa deh, guys. Ini beli di mana aku lupa. Tapi ini adalah merchandise-nya Southern Beach Terror. Dulu ada band legend lah di Jogja ini, Southern Beach Terror. Gua tuh lagi bingung ya. Ini CCTV gua ada nggak guys? Lu punya nggak CCTV? Yang kalau ada CCTV yang kalau ada bunyi atau gerakan aneh, dia ngirim lo notification. Oh iya. Ada nggak lo? Nggak aku. Nah CCTV gua gitu. Gua nggak tahu kenapa. Di satu spesifik kamar ini ngirim gua
Notif mulu. Notif mulu. Kamar yang itu, yang atas. Kosong. Yang kamar atas. Weng. Ada. Syafa. Suka. Ini apa error apa gimana ya? Lu juga. Kalau depan kan ada ya. Kalau depan kan wajar ya. Iya. Ada abang Gojek datang, mobil lewat, Ya. atau pedagang lewat. Itu dia tuh bunyi tuh. Cet, dia kirim notif. Nah ini di kamar coy. Tapi spesifik si kamar itu doang. Dan suka gini Jo. Dia ngirim notif. Notifnya itu ada logonya. Kalau logonya begini wave itu berarti ada suara aneh. Ya, terdeteksi suara. Kalau ada lambang orang berarti ada gerakan, motion. Yang kalau gue lihat kagak ada. Nggak ada pergerakan. Ding ding, masuk kan tuh. Gue bukannya sampai takut. Duh, kamera 6 lagi. Ya. Iya nggak ada. Nggak ada. Coba gue mau nanya deh. Ada yang kayak gitu nggak kak? Dulu CCTV ku banget berisik. Tikus itu gue coba nyari tuh. Masa tikus sampai atas? Nggak mungkin. Bisa sih, bisa tikus sampai Karena atas. alam dulu rumah gue kagak ada tikus. Wirog adanya. Wirog itu tikus. Gede banget. Gede banget. Aku sih. Nah kalau halaman kan masih mungkin ya, Brize. Karena halaman kan luar ya. Iya kan? Cicak. Mungkin cicak. Mudah-mudahan cicak ya. Mudah-mudahan. Burung nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kayak ibaratnya dia ruangannya studio kayak gini. Nah kayak gini Sinyo. Yusril. Jadi kayak gini. Kayak ruangannya tuh jendela. Nggak akan ada apa-apa di luar. Ya udah. Bukan kayak pinggirnya itu jalan raya gitu. Seru tahu kak ngeliat CCTV kantor malam-malam. Idih. Asik. Coba akses ke kantor yang Nyamuk, cicak. Oh nyamuk, cicak bisa ya? Mudah-mudahan deh ya. ya mudah-mudahan sih itu ya. Mudah-mudahan. Serangga terbang, amin. Mudah-mudahan deh. Ops juga bisa. Debu juga bisa ya? Oh, oke. Oh, debu juga bisa. Positive thinking. Positive thinking. Tapi nyamuk masuk akal sih kalau nyamuk. Nyamuk masuk akal. Kalau enggak ya pasti ini, Pak, apa namanya? Gue mau nanya sama lo. Kalau lu lihat sesuatu di CCTV lu, deng, rasa ya, guling gerak sendiri misalnya. Lu bilang gak sama istri lu? Enggak. enggak akan bilang. Gue tanya sama lo, coba. Sobat Gen misalnya ya, lu ngeliat nih di CCTV lu, gerak lagi nih guling. Aduh, ada kursi geser lagi. Geser lagi gitu. Lu bilang gak sama orang rumah? Sama anak lo, sama bini lo? Bilang gak? Enggak sih kalau aku. Teguh, gak bang, gak bilang. Enggak lah. Kenapa lo pada gak bilang? Gue kirain gue doang loh. Sumpah gue kira gue doang loh yang gak bakal bilang. Enggak kalau aku, enggak mungkin. Enggak bang, gak bilang. Enggak lah. Kenapa lo alasannya gak bilang? Gue pengen tahu deh. Gue kira gue doang loh yang gak akan bilang. Lo justru kenapa lo gak akan bilang? Karena istriku kan lebih sering aku tinggal sendiri. Oh, oke. Timbang aku ditinggalin istri kan. Jadi Parno, takut Parno. Iya. Jadi ya udahlah aku simpan sendiri aja. Gue pendem sendiri bang. Kantong. Enggak bang, ntar malah nyusahin gue. Enggak lah, mending nggak usah bilang daripada ntar takut ditinggal sendiri di rumah. Malah kita nggak bisa keluar kalau itu. Ternyata banyak yang nggak bilang kayak gue. Itu yang topian siapa sih? Komedian bukan? Woi, model. penyanyi. Mana sih tadi? Karena laki-laki nggak bercerita bang. Asik. Bener. Asik. Bener bang, ntar repot. Bener. Kalau diceritain, ntar takut ditinggal sendiri. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, guys. Suami gue pasti bilang bang, soalnya dia lebih penakut. Ya elah bro. Masa laki bro, ya Allah. Ayolah. Loh. Kok
Oils. Maaf lahir batin. Abah Ujo, Abah. Maaf lahir batin. Udah selesai? Udah. Ivi ada? Ada. Ada yang mudik? High tech. High tech. Ini bukan lebih dari sekedar high tech. Ini sekarang Vegapunk, Cyberpunk. Cyberpunk. Memang tema kita Cyberpunk. Luar biasa. Hijau dengan tema topi ungu, merah gini kan. Just kayak Abah aja. Kayak apa pasti. Dimakan, Man. Oh, udah. Makan, Man. Sepanjang lebaran ini makanan saya. Ya. Malam Si ini mana? Liburan. masih mudik. Samarinda. Ya, suaminya. Dia extend liburan. Karena kan nggak jadi kemarin ke Spanyol. Yoi. Jauh banget. Lah itu kan nggak jadi karena perang itu, Ada Bah. perang. Oh iya. Ini mana sih? Kok nggak nyala lagi? Kenapa? Taruh. Mati. Tuh dia nyala lagi. Cabut, Bah. Cabut. Abah Ujo. Project Abah Ujo. Mau ulang tahun ke-30 besok, Yoi. konser. 8 Agustus. 8 Agustus ya? Satu hari sebelum ulang tahun Gen FM. 8 Agustus Abah Ujo dan Project Pop mau ada konser di GBK, bukan GBK sih, apa namanya? Ulang tahun Gen FM ntar tanggal 9 bulan 8. Iya, 9 Agustus. Kita 24 jam nonton radio, guys. Jangan. Maksudnya nonton radio ganti-gantian kan siarannya. Beberapa brand udah mulai masuk nih. Beberapa brand sudah mulai Rumah nanya. Polisi Lain, Ya. BRI, Livin Mandiri, BYD, 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 terus yang rajin ke kita IKEA. IKEA, Wuling. udah pada nanya. Ya. Ngapain nih? Ya. 24 jam nonton radio, guys. Dan mereka udah ekspektasi kan. Nggak mungkin di Gen FM gitu-gitu aja. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang spesial. Dan kalau nggak salah kita mau live nonton radionya juga bukan dari Jakarta doang. Membuktikan bahwa kita bisa jalan kemana Bener. aja. Studionya bisa mobile. Bener. Dan kita udah kerja sama Destinator. Siaran dari Destinator. Siaran Keren. dari Destinator. Di sepanjang jalan. Jadi kita siaran dari rest area KM57. Itu dia. Dang, koler dang. Aduh udah jam 9 Dang. Ada. Udah jam 9 nih. Ada Thank you gift-nya. ada yang cerita tapi dia nggak mau ditelepon. Ya. Dia ceritanya apaan? Ada banyak yang main cerita. Coba lu aja yang cerita deh. Sampai Ya, udah ya. 1 menit lagi ya udah. Sambil kita closing ya. Jadi guys, ada yang cerita, ada yang bawa ke kita tapi ternyata nggak mau ditelepon. Katanya banyak. Tap guys. Tap dong. Iya banyak, tapi kan kita harus kurasi juga. Tipis. mirip-mirip juga banyak tadi. Iya, yang mirip juga banyak. Oke. Senyum masuk Senin. 40 sekon ya. 40 sekon. Oke. Kita mulai ya. Standby. 40 sekon nih. 30 sekon sekarang. Guys, kalau mantan atau mantan orang yang pernah deket sama kamu, WhatsApp minal aidin wal faizin, Ya. mau cerita ke istrimu gak, Pak? Bentar lagi kita mau live dulu ya. Bentar guys. lagi kita mau live dulu ya, guys. Ya, kita mau Jadi live dulu ya. kita mau live, kita udah siap-siap. Aku sih jawabannya ya kayak CCTV sih. High school in Jakarta, high school in Jakarta, high school in Jakarta, high school in Jakarta. Masa itu doang liriknya? High school? Pasti enggak. Ya, enggak lah. Ya enggak lah. Lah kan itu kan. Lah itu kan ucapan lebaran. Iya, Nggak nggak semua harus apa. diceritain Iya. kan. Ya kayak misal Dadang WhatsApp aku. Heeh. Mas minal aidin wal faizin. Masa iya terus kayak aku bilang ke pasanganku. Dadang habis WhatsApp. Ya nggak usah. Kemal habis WhatsApp. Ya semua orang pasti WhatsApp kok. Iya kan. Laporan Ngapain? terus. Hah?
Atau Laporan nggak, terus Mas. misalnya nama mantan lu namanya Widya. Lah Widya. beneran mantannya Widya namanya. Bukan. Oh, bukan. Nama pacarku semuanya sama kok. Oke. Misalnya, tadi nih, lu sebutin nih. Ya, Widya. Nggak, jangan. Oh, iya. Lu taruh Widya Hah? di tengah-tengah Hah? orang-orang yang tidak dipedulikan oleh istri lo. Tadi ada yang WhatsApp hari ini siapa? Ada Dadang, ada Radit, Kemal nih, si Kemal juga WhatsApp, Sinyorita, terus ada Arya, Minya, terus ada juga Agus, ada Rudi, ada Adam. Nah, Widyanya lu sebutin, tapi di antara. Oh, di antara. Tapi cepet. Tapi cepat. Ada Widya, ada Radit. Nah, ada- kalau bisa lu sebutinnya di antara dua orang yang apaan sih gitu. Ya, ya, Kemal dan Sinyo. Kemal, dia, Sinyo gitu. Gitu. Ganti nama Kang LPG. Ya, itu mah amatir itu. Ya. Jadi jangan artikulasi pun lo harus jaga ya. Ya. Jangan terlalu clear. Ah. Jangan Widya, jangan. Ya. Ah. Ya. Atau diganti aja nama ininya kontaknya admin Gen FM. Admin Gen FM. Terlaluan itu. Jangan. Tapi kok ada 7 katanya. Banyak banget admin Jangan, Gen FM. jangan. Jangan. Oke. Gimana Dang? Cerita yang tadi Dang. Oke. Gimana ceritanya? Ini berhubung sobat Genya nggak bisa ditelepon, dia cuman bisa cerita aja, kita bacain aja ya di sini ya. Oke. Ya. Oke. Ceritanya nggak terlalu panjang sebenarnya. Iya, karena cerita tuh dibacain juga oke. Dan loh. sebenarnya kita juga butuh angle-angle yang berbeda gitu loh Iya, Pak. iya, Kayak iya. hari ini kan ada hantu paha, terus juga tiba-tiba ada hantu yang menyerupai lukisan yang kayak gitu-gitu. Iya, iya, Sebenarnya iya. biar tetap baru ada Bener. cerita-cerita horor yang fresh gitu loh, berasa. Kalau misalkan sama kan kita Iya. kayak redundant kalau kita Benar. upload Iya. lagi gitu. Oke. Jadi ceritanya ini namanya gimana? juga nggak mau disebutin dia. Oke. Namanya nggak mau disebutin. Widya namanya. Jangan. Ya, oke. Jadi ini adalah rumah kampung halaman di Gresik. Gresik, Jawa Timur. Mm-mm. Ya. Jadi di rumah kampung halamannya itu persis di sebelahnya di rumah tetangganya Heeh. ada ular kuning mondar-mandir. Hah? Ular kuning. Ular kuning mondar-mandir. Ada ular kuning mondar-mandir tuh kayak sanca batik gitu. Tapi yang warna susu tuh apa ya? Oke. Kayak peliharanya Irfan Hakim. Iya, tahu. Albino. Iya, albino. Kayak Itu gitu-gitu. ular-ular albino itu. Oke. Ular kuning mondar mandir. Betul. Dicepetin itu. Ular kuning mondar-mandir. Ular kuning mondar-mandir. Susah. Bukan. tuh. Susah. Udah dibunuh, Hah? ada lagi. Hah? Dar. Ularnya ini gede apa kecil, Dang? Segede ini kayak sanca, kayak ular, Iya, kayak ular sanca gitu. gede banget berarti. Iya. Jadi udah dibunuh nih. Cet. Balik lagi. Hidup lagi. Wow. Halo, apa kabar? Sehat? Gak usah. Nggak usah. Ini langsung aja situ ya. Lanjut lagi ceritanya. Iya. Terus ada lagi kadang-kadang juga mondar-mandir di dapur. Hah? Kita rumahnya itu kayak rumah panggung katanya. Oh, sama Rumahnya kayak itu yang rumah tadi. panggung, kayak yang di Palembang Ya, kayak tadi, Caca. rumah Limas. Ya, Ada yang nanya kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh Karena ularnya? mungkin udah Ganggu. iya, Daripada- konteksnya udah mengganggu kali Pak. Iya, Mondar-mandir namanya mondar-mandir. Heeh. Terus katanya Heeh. dulu itu rumah dioles sama darah orang mati bete. Biar orang nggak berani maling. Oh. Jadi bisa jadi si ular ini adalah kayak Penjaganya. spy-nya gitu. Atau penjaganya. Penjaganya. Oh, penjaganya. Tapi kan ini konteksnya di tetangganya kan. Iya, iya, iya. Mungkin mondar-mandirnya bisa sampai ke tetangga sebelahnya kan nggak tahu. Iya. Karena ularnya di situ-situ doang. Tuh. Kalau di Indosiar ularnya jadi orang tuh guys. Di Indosiar. Langit bumi bersaksi. Ih. Gue sih manggil damkar, Bang. Kata Damkar juga gini kali. Ya lagi nih. Ya, Lagi nih. Lagi nih kata Damkar. Sampai damkarnya udah turun juga. Siluman lagi, Bu. Ada siluman. Gue ada cerita di kampung halaman. Nah, Tapi konteksnya di sungai. Boleh nggak? Nggak masalah lah. Enggak masalah. Jadi ceritanya gini. Sungai.
Yang ngalamin kakak gua. Kakak lo. Oke. Ini Palembang berarti. Palembang. Oki. Enggak Palembang tuh enggak melulu Oki. Oi. Di Musi. Sungai Musi. Musi. Tepat di Sungai Musi. Histeria. Mas, jangan terlalu interaktif, Mas. Saya mau cerita ini. Beringin. Beringin mah pempek. Oh, pempek. Iya. Oke. Cassandra. Jangan. Udah dong. Jadi ceritanya ini kakak gue ini lagi nongkrong persis di pinggir-pinggir Sungai Musi. Oke. Di pinggir Sungai Musi. Kakak lo yang suka minum kopi-kopi pakai gelas plastik nggak ditaruh sampah ya? Iya betul. Yang ngambilnya tuh telunjuknya harus masuk ke dalam, Pak. Gini nih minumnya. Nggak di pinggir ya. Gak di pinggir. Tapi ini buang tempat sampah nggak habis itu? Tempat sampah dong. Bagus. Nah, udah ada merah, kuning, hijau. Iya. Jadi pas lagi nongkrong ini persis menjelang maghrib nongkrongnya. Pas kakak gue lagi nongkrong, dia ngeliat ada putri lagi naik kereta kencana persis di atas Sungai Musi. Masa? Persis. Kereta kencana nih apa? Can you describe what is Kayak kereta apa kencana? ya? Jadi Kayak kereta kereta Cinderella, kerajaan. Kayak kereta kerajaan, Pak. Kereta kerajaan. tapi di atas sungai. Di atas sungai. Kalau tahu orang Palembang ya, ini kejadiannya itu di komplek Pertamina Bagus Kuning. Yang gua datengin bukan sih? Bukan, Oh, itu di Sungai Grong. Itu bagus merah. Bukan. Bagus. Mas terlalu ngejokes Padahal jadi nggak serem. Pertamina nggak ada yang kuning ya? Merah dia. Iya benar. Merah, biru, hijau. Apa namanya? Iya. Terus. Istilahnya aja. Dia ngelihat ada suara lonceng. Lewat lah tuh. Lewat di atas sungai. Nggak, berarti kan kalau misalnya kereta kencana berarti kan kita ngomongin kayak Cinderella. Ah iya Ada kudanya dong. ada kudanya. Kayak Delman. Iya, di atas air. Di atas air. Bajunya itu sempat gua cari kan. Kalau nggak salah namanya kayak Putri Kembang Dadar gitu. Nah ini adanya nyebut Putri Kembang Dadar. Nah, Putri Kembang Dadar. Kok bisa cocok? Putri Kembang Dadar ini dibikin kapal lah sama Palembang. Namanya Putri Kembang Dadar. Pas gua cek visualnya tuh ya kurang persis kayak ini, kayak yang dilihat sama kakak gua. Jadi dia lewat, nengok ke kakak gua. Serius loh? Nengok. Pas nengok, senyum. Senyum. Kakak lu sendiri? Berdua. Yang satu temennya lihat nggak? Nah, dia nge-freeze, Pak, nge-freeze. Ngelihat ini bener nggak ya? Ya karena aneh kan? Ya. Soalnya ditambah lagi bajunya aneh. Dia jalan di atas sungai. Doesn't make any sense. Betul. Bengong. Dia megang tangan temennya. Lu lihat nggak? Lihat apa? Oh, gua doang yang lihat. Pulang yuk. Pulanglah dia ke rumah. Pertama kalinya gua ngelihat kakak gua kesurupan di situ. Oh, terus kakak lu kesurupan? Kesurupan di rumah. Kesurupannya tuh kayak orang linglung ya. Kayak bengong. Bengong aja bengong. Lihat di kursi dan nggak mau pindah. Di kursi aja bengong. Kenapa? Banget. Masa penampakannya begini? Kenapa lu browsing sih, lu tunjukin ke gua? Lu mah. Semoga radius ini nggak tembus ke Palembang ya. Maaf ya Putri. Maaf ya. Dibahas. Pakai lu tunjukin lu Yusri Maaf ya. Mau lihat, kasih lihat Mas. Maaf ya. Lu pakai Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Aku aja takut sih sebenarnya. Coba Dang, sorry banget. Pantulan baju lu di kaca jadi kayak Bisa dibuka ya? putih apa? Nggak usah dibuka. Kalau aku buka satu kancing jadi pamungkas aku. Nggak, itu lu search apa? Kata kuncinya apa biar mereka lihat sendiri aja sobatnya. Putri Kembang Dadar. Sebenarnya kalau yang di Google itu tuh masih bentuknya kayak siluet gitu Pak. Nggak yang bener-bener sangkel kayak gitu loh orangnya gitu loh. Iya. Jadi pas nyampe di rumah bengong kan. Gua duduk di depan kakak gua. Terus? Tiba-tiba dia keteriak. Jangan duduk di situ. Awas katanya. Awas. Jangan duduk di situ. Di rumah. Pertama kalinya gua ngerasa rumah gua seangker itu. Ini dekat sungai, masih dekat Enggak, sungai. udah di rumah, udah balik. Tapi masa rumahmu dekat sungai? dekat juga, tapi gue posisinya di Pertamina Pelaju. Nah ini kejadiannya di Bagus Kuning, beda agak sekitar 2-3 kilo lah. Udah duduk, nggak usah duduk di situ, minggir.
dia dari cerita yang gue dengar, dia ngomong di rumah gue itu ada hantu penuh kayak poster ini Avenger. Oke. Penuhnya sampai Rame. ke atas. Jadi nggak yang berjejer berdiri, Oh, numpuk lah. sampai numpuk gitu pak. Dan dia ngomong ke gua, kenapa gua nyuruh lu minggir? Karena di sebelah lu ada Miss K. Jadi dia ngelawan. Maksud dia tuh minggir. Takutnya yang diganggu selanjutnya tuh gua. Nah, si kakak lu itu kan bengong tuh. Itu dia bengong kenapa? Bengong itu emang bener-bener kayak Kosong aja. setengah badan dia tuh bukan dia gitu loh. Tahu nggak disembunyiin dengan cara apa? Sembunyi gimana? Datengin teman bokap gua, 2 atau 3 orang. Tahu nggak sembunyinya apa? Ditabok. Dikerok. Pakai baca-bacaan ayat. Iya. Tapi masa dikerok. Iya. Aku juga pertanyaannya seperti itu ketika masa sembuhnya dikerok. Emang basicnya masuk. Basicnya apa? Masuk angin kali jangan. Alternatifnya pengobatan baru dengar aku pengobatan dikerok. Tapi sempat teriak. Udah, jangan. Oh, ada ngelawannya Iya. dia ya. Soalnya sambil dibacain. Padahal cuma dikerok biasa ya. Itu kerasukan apa masuk angin ya? Hah? Masuk angin ya? Kayak masuk angin. Tadinya ini cerita sih sebenarnya lebih serem foto tadi deh kayaknya. Lebih serem foto. Jadi nggak serem. Iya. Oke. Bang Yusril itu aura tempatnya gelap bang. Itu emang nggak ada matahari di sini. Itu masuk angin kali. Kok Tapi setelah kejadian itu kakak gue jadi sensitif. Oh iya. Iya, sensitif. Dia tuh umur kelas 3 SMA tuh Umur 17, Ya, sekitar 17 mah aman. Kalau sekarang tuh udah tahu kayak ayo pulang yuk gitu. Oh gitu. Udah nggak enak pulang. Dia nggak mau ngebahas itu tuh di tempat yang sama. Harus nunggu ini. Kayak kemarin ada nggak? Kemarin kejadian ada nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Nggak ada. Nggak ada. Suruh datang ke sini dong. Jauh mas. Oh jauh. Tiket lagi mahal lagi kan. Iya. Ya udah deh nggak usah ya. Iya. Bensin pesawat mahal soalnya guys. Ini telepon aja. Telepon aja. Tadi yang nanya kata kuncinya apa nyarinya? Apa ya? Yang gambar lo tadi. Ya tadi itu Putri apa tadi? Kembang dadar. Putri Kembang Dadar. Cari Putri aja. Kembang Dadar. Gitu guys. Alright. Udah jam 9 lewat nih guys. Udah jam 9 Mau lewat. lagu siapa ini kita putar ini? Businyo. Businyo lah. Dulu cari dulu dong. Terima kasih hari ini cuma 2 caller aja. Ya. Oke. Guys, masa fotonya begini guys? Jangan mas. Kamu nge-share foto apa mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngeri apa? Tapi kalau misalnya ya yang kayak gini-gini kan banyak ya. Legend kayak gini-gini nih. Ya, dan kayak pantai, Iya. sungai. Yang kayak gini-gini tuh percaya sih gua. Iya, ada lah. Percaya sih gua. Ada lah yang menunggu ada. Iya, percaya gue yang kayak begitu-begitu. Kalian tahu mitos hantu air gak sih? Ghost water? Ghost water. Ghost Rider aku tahu. Gak tahu ya? Ghost Rider aku tahu. Itu rame di Palembang pak. Hantu air. Hantu air. Pengendali. Coba ada nggak orang-orang Palembang pengendali. yang nonton? Coba. Hantu banyu. Hantu banyu betul. Banyu kan air. Ada nggak? Coba. Hantu banyu kalau di Palembang. Oh banyak yang tahu loh. Hantu banyu. Jadi dia tuh kalau misalkan lu lagi di pinggir sungai atau mungkin lu masih di dataran rendah gitu lah ya. Suka ada yang narik. Nariknya dibawa ke tengah. Aduh ngeri banget. Oh, kayak ini ya, kayak setan budek ya? Ya setan budek kan ya Rel lu budek kereta aja kan? rel kereta. Kereta. Kalau ini beneran ditarik sama dia sampai ke tengah. Untuk jadi apanya dia setelah ke permukaan gua masih belum tahu tuh. Apakah jadi tulang belulang atau apa? Nggak tahu tuh ya. Jadi intinya set and you die, right? Die. Oh, Die, cuy. Nggak cuman mencelakai dong. Nggak cuma mencelakai, die. Betul, ditarik sama rambutnya. Ya benar, ada kalau di Jawa namanya alap-alap. Nah, iya kayak alap-alap. Hantu dekat sungai itu ada tuh. Oh.
makhluk lah. Baru denger gue. Alap-alap. Yang terkenal kan laut ya. Ya. Laut yang terkenal tuh. Kalau di Pontianak hantu laut. Laut. Orang Ponti nyebutnya ke Sungai Kapuas. Iya, kalau alap-alap itu kalau misalnya anak kecil atau siapapun main-main di bantaran sungai atau nggak laut ya, bantaran sungai, itu ada mitos namanya alap-alap. Nanti kita akan dibawa ke dasar itunya, Ke tengah. dasar tengahnya itu. Nice. Anyway guys, udah ya. Terima kasih Sobat Thank Gen. you. Thank you. Kita lanjut di radio ya, Sobat Gen ya. Tapi ini kita minta 1 juta likes, bisa nggak nih guys? Ini berapa like sekarang? 489. Oh nggak bisa nih. Jauh banget. Jauh banget. Nggak bisa, 500 ya boleh? 500 boleh ya? 500 boleh. Boleh ya. Boleh kali Sobat Gen ya. KTP dong, Dang. KTP. Besok live Dang. lagi nggak nih? Besok live-in lagi nggak? Besok live lagi nggak? Ngomongin horor mertua mau? Gas. Gas. Horor mertua. Bisa. Buat mertua, buat orang tua yang punya menantu ternyata suka dengerin Gen FM, insecure dia. Insecure. Gua lagi diomongin. Iya. Jangan lupa yang ada foto, ada video, langsung bawa dari sekarang. Yes. Langsung Oke. bawa dari sekarang. Horor di tempat mertua ya. Oke guys, besok kita ketemu lagi nonton radio. Ini kalau bisa di tap tap terus sambil kita dengerin lagunya Sinyorita. Meskipun Sinyoritanya lagi di Samarinda. Dan dia pasti menyaksikan kita dari live TikTok ya. Yes. Dan Sobat Gen 1800 yang nge-views. Nice. Gas terus. Tap sampai lagunya habis ya guys ya. Tap terus. Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal Sinyorita Yusril Kemal. Guys, Marcel Sihaan
Ada yang minta ceritain tuh kemarin sampah plastik. Rame dong gelas plastik. Enggak, bukan gelas plastik Fitri. Gelas kertas. Itu bukan gelas plastik. Gelas kertas. Ini gue live lagi ya. Jadi Fitri itu bukan gelas plastik, gelas kertas. Gelas kertas yang gue pakai buat kalau anak-anak gue pada bikin slushy sama kopi. Karena kalau udah di rumah bikin kopinya banyak. Abis gue itu dibully. Gue dibully tuh. Dibilang nyampah lah, apalah. Dibilang ya udahlah, kita mah terima aja dibilang nyampah, ya kan? Pemalas. Dibilang anak kita apa? Nggak dididik lah. Dibilang anaknya males banget lah. Dibilang parenting nggak bener lah. Mantap, udah. Iya, I don't know. Itu gue bingung loh. How can you judge people and you can write something like that just by one. Itu menurut gue gila sih. Itu gila sih menurut gue. Dan Anakmu tahu? enggak lah, anakku mah nggak tahu kayak gitu-gituan. Anakku mah nggak tahu. Jadi, lalu kan nggak main internet ya. Itu foto. Gue tulis gini, apa ya, Tumblr, liburan kan? Liburan anak gue suruh pakai Tumblr. Ada gelas apa namanya? Gelas kopi yang Kopi. gitu. Ada gelas kopi, di belakangnya ada mesin kopi sama slushy. Nah, untuk perkopian sama soda-sodaan kalau dia mau main dan lain-lain, bikinnya di situ pakai gelas kertas saja. Karena tamu kan yang datang banyak ya. Ya. Yang datang kan banyak nih. Anak gue tuh besar. keluarga besar. Itu tiap hari kan ada yang datang. Nah, tiap kali datang tuh anak gue pasti pengen bikinin. Tiap kali mau bikinin, kalau pakai gelas mulu, ya kan dia nyuci. Nah, gue pakai gelas kertas. Dibully gue. Dibilang anak lo pemalas lah, bapaknya pemalas, nurunin pemalas lah, nyampah. Gue tuh, ya udahlah. Bingung gue. Nah, lu bayangin misalnya datang nih ponakannya 10 datang. 10 datang dan semua kalau udah nyobain slushy coy, Fanta, Coca-Cola, nyobain melon, nyobain ini, bikin lagi. Ya, kalau kita suruh nyuci setiap ganti nyuci, nanti yang ada si anak gue tuh lagi doyan-doyannya explore. Ya. Ketika anak explore gue pasti dia males, jadi males tuh ntar. Gitu ceritanya. Siapa namanya tadi? Fitri. Tapi ya sudahlah. Yang sudah terjadi. Ya kan? Plastik tuh. Yang sudah terjadi. Sampai ya udahlah intinya pada Masih sampai sekarang, Pak? masih semua juga bunyinya sama. Bilang kalau misalnya gue menjadi apa? Orang tua nggak ada bener, orang tua yang nggak mendidik. Pantas aja bapaknya bapaknya begini bla 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 bla. Lah, gue cuma mikir gini. Kan nggak mungkin gue jelasin dong, kayak nggak perlu juga. Nggak perlu gue jelasin bahwa oke, nanti kalau misalnya ada sekali open house itu yang datang sekian puluh anak dan anak itu pengen nyoba macam-macam slushy dan kopi, jadi anak gue harus nyuci lagi. Lah, kan lebih efisien gitu nggak sih? Betul. Gitu. Tanggung live sampai jam 10 aja. Dan harusnya kan lu udah sadar ya bahwa anak gua kasih tumbler. Gitu. Apa ini? Anak saya emang anaknya umur berapa, Bang? Gua jawab aja, anak gua udah 1 SD kelas 6, 1 SMP. Anak gua aja dari umur 5 bulan nyuci sendiri. Siap. Umur 5 bulan nyuci sendiri. Parenting orang ada yang ini loh. Parenting tuh menurut gue ya semua orang punya rumah beda-beda, guys. Ya pasti, Pak, pasti. Semua orang rumah beda-beda, ya. Semua orang kan punya rules sendiri-sendiri. Semua punya rules sendiri-sendiri. Treatment masing-masing. Kalau nggak sesuai, ya udah berarti emang beda.
Iya, tambah bully pas anaknya tahu anaknya Bang Kemal. Iya, sampai bawa bini gua. Bini gua dibawa-bawa. Gua apa sih nih? Gua bilang apa sih kayak gitu-gitu. Makanya Di repost terus dikasih komen. Gua aduh. Guys, jangan ya guys. Ini menurut gue ya guys ya. Ini menurut gue nih. Ini 1000 orang lagi nonton. Ketika lu ngelihat ada kesalahan seseorang, ya, cukup lu komen, nggak usah lu repost demi engagement, guys. Jujur deh, jangan guys, jangan. Menurut gua, emang rame, tapi lu nggak usah repost demi lu ngedapetin engagement, guys. Padahal itu juga yang kamu lakukan bukan kesalahan loh. Yang gue lakuin, Iya kan, bukan kesalahan. Kesalahan menurut mereka. Tapi kan itu bukan kesalahanmu, Pak. Kecuali itu kesalahan, misal Iya. kamu tiba-tiba joget pamer duit penghasilan 6 juta sehari. Misal ini misal. Ini misal, ya, ini misal. Misal. Ini misal ya, misal. Kuning, celana pendek biru yang sangat nyambung itu ya. Oke. Misalnya kayak gitu. Itu kan kesalahan. Iya. Kesalahan di repost. Terus orang-orang nge-repostnya itu ya karena ini kan lagi pengen membahas Iya. bahwa ini tuh salah gitu. Iya. Yang kamu lakukan kan tidak salah. Iya. Masing-masing rumah itu punya gaya parenting masing-masing. Iya. Dan sesimpel bahwa gini deh sekarang, kan aku pernah juga di inian di thread, Pak. Pernah dapat replyan banyak juga di thread. Apa? Guys, bisa nggak kalau kita nggak suka itu atau nggak cocok sama kita, diem. Iya, diem bener. Kalau kita tidak suka, diem. Kalau kita tidak ditanya, nggak usah jawab. Iya. Nggak usah sok-sokan ngasih solusi. Iya. Ini tuh nggak nanya loh. Karena Iya. aku pernah begini. Jadi waktu itu aku ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat ini Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Solo. Nah, aku ketinggalan pesawat jam 7. Iya. Jam 7 ini aku cek penerbangan ke acaraku jam 1 by the way. Penerbangan ke Solo itu ada lagi setengah 3. Sementara ada penerbangan jam 9 ke Jogja tapi. Dari Jogja ke Solo, aku kan lebih tahu Jogja ke Solo kan ya. Karena aku orang Jogja. Jogja ke Solo itu cuman 1 jam kalau naik KRL atau kalau naik kereta yang ada dari Kulon Progo ke Solo gitu. Itu cuma 1 jam. Artinya sampai sana jam 10, nyampe Jogja jam 10, nyampe Solo kira-kira 11 jam 12 lah udah nyampe. Iya. Udah, aku cuma pengen ceritain itu di thread. Dag, begitulah cerita hari ini. Aku bahkan nggak nanya lo, nggak minta saran atau apa. Terus isinya? Begitulah cerita hari ini ya guys ya. Ini hanya share pengalamanku. Isinya adalah kenapa nggak lewat Semarang aja? Loh, di Semarang kan lebih dekat. Loh, ini aku udah kejadian. Udah selesai nih urusanku dan aku datang tepat waktu. Iya. Padahal kalau lewat Semarang lebih dekat. Nggak nanya kamu, Mas. Nggak nanya kamu. Aku tahu, aku lebih sedekat-dekatnya Semarang. Aku lebih tahu Jogja. Iya. Aku paling tahu Jogja. Padahal ini kan gimana? Loh, aku lo nggak nanya Akhirnya kamu. ngebuang energi loh. Iya. Akhirnya ngebuang energi. Akhirnya ngebuang energi. Terus, oh ya udahlah. Lah kalau emang nggak nanya emang nggak usah di-share, Mas. Lah, emang nggak nanya. Emang nggak nanya. Lah kalau emang nggak mau dikomenin mah nggak usah di-share, Mas. Lah kan aku cuma mau ini aja, mau ngepost aja. Jadi karena sampai bilang gini, kalau anak saya udah belajar, gue bilang nih, anak gue udah nyuci piring dari kapan tahu? Iya. Kan gue cerita malu kan? Iya. Anak gue itu udah nyuci piring. Nih ajarin anak nyuci. Ya gara-gara di Belanda itu kan? Iya. Ya gara-gara. Karena menurut gue anaknya harus diajarin cuci piring sama make up their bersih-bersih rumah. Terus pada nanya, lah terus kenapa sekarang nggak nyuci piring? Lah kan konteksnya ini kalau lagi ada konteksnya Beda situasi, Mas. beda situasi. Masa iya semuanya harus dikontenin dan divideoin semua gitu biar orang tahu dan puas loh. gitu. Ini sama kayak ini loh, sama kayak waktu gua ngepost mengenai Pertamina Signature. Ya. Sama tuh. Karena mereka nggak baca caption gua. Karena captionnya panjang kan. Di bawah ada tulisan, gue bilang coba semua Pertamina seperti ini, gue bilang gitu kan. Yang katanya kursi itu. Signature. Kursi yang katanya ada yang komen kursi. Oh iya, dapat posisi apa lu bang? Nulis caption begini. Chair. Lah posisi apa? Lu juga shallow banget, masa orang nulis beginian dapat posisi sih di Pertamina? Lu gila juga, gue gila. Maksud gue, wah, yang gue balik lagi, gue ngomongin ya,
ya do not share ini bukan kejadian ke gue Yusril. Ya. Ini kejadian ke temen gue. Temen gue abis lah bisa dibilang di threads tuh kemarin. Yang bikin gue sedih ada apa? Banyak orang-orang yang nge-share konten demi engagement. Reshare. Reshare bahkan nge-reshare-nya ada yang video, teks, nge-react dan lain-lain, nge-stitch. Demi apa? Dan gue yakin demi engagement kan lo ngelakuin itu. Pasti. Lo demi engagement kan lo kayak begitu. Itu menurut gue astagfirullahalazim sih menurut gue. Itu astagfirullahalazim sih menurut gue. Kalau aku sekarang sebenarnya kan banyak orang yang juga yang bilang bahwa di Twitter orangnya pada nggak asik gitu-gitu. Ya asik-asik mah tergantung kita. Nggak asik ku cuekin. Kemarin aku ngeluarin kan. Emang apa sih yang membuat kamu bertahan di circle di orang-orang yang ngomongin mengganti kata-kata, mengganti nama klub itu dengan nama ejekan, misal kayak Liverpool itu Ipul, MU itu Munyu, Chelsea itu Celeng gitu, gitu. Arsenal itu Arsenal gitu. Menurutku itu norak. Menurutku itu norak gitu. Kalian apa kok masih bisa bertahan dengan begitu-begitu? Ya itu mau ejekan aja kali di sosmed aja. Iya tahu. Ini juga aku nggak bilang soal keributan kok. Ini juga aku tidak akan membawanya ke dunia nyata. Ini aku cuma nanya aja apa sih alasan dan susahnya gitu. Misal Liverpool, ya sebetulnya Liverpool, bukan Ipul. Apa sih? Kayak orang, halo 2026 ini, masa iya masih di situ-situ aja gitu. Itu aja komanya, waduh udah jauh dari konteks. Iya. Ya udahlah. Akhirnya yang aku repost ya yang pengen aku lihat jawabannya aja. Misal nggak apa-apa sih menurutku slow aja tapi norak gitu. Oh ya udah bos gitu. Balik lagi positif ya bukan nggak tahu gue ngerasanya sekarang ini ya. Gue kadang suka ngeliat nih kebanyakan orang ya. Ini kebanyakan gue lihat ya. People are trying to get engagement and they like the engagement. Yeah. Why? Because on the other platform they don't get any engagement. Gitu. Ya. Kemarin ada yang bunyi kayak gini. Ada di threads bunyi kayak gini. Di sini kita nggak ada seleb-selepan ya. Di sini semua sama. Di thread itu. Gue lah yang ngebeda-bedain siapa? Yang ngebedain nggak ada yang ngebedain. Anjay. Yang ngebeda-bedain siapa? Nggak ada yang ngebedain. By the way, nggak ada deh. Nggak ada. Pokoknya di sini kita semua sama ya. Dan kelihatan kalimatnya tuh kayak marah gitu. Iya. Lah. Jadi nggak usah belagu lah. Siapa yang ngebeda-bedain sih? Itulah pentingnya bersihin hati ya. Iya. Orang bilang siapa yang ngebeda-bedain sih? Instagram itu tempatnya orang ria. Lah, orang cuman posting apa yang menjadi hidupnya dibilang ria, gimana coba? Dia hanya mengposting, mengunggah apa yang menjadi hidupnya, guys. Iya. Bukan bermaksud ria. Kalau bermaksud ria, yang salah bukan dia, yang salah kamu. Iya. Yang salah berarti kamunya yang nggak bersih hatinya. Iya betul, ya kan? benar. Berarti kan kalau misalnya ada orang posting mobil pak, ya jangan deh mobil itu udah tersier deh. Handphone. Jangan handphone tersier. Apa? Kerjaan. Ada orang dengan ini off air kan? Ya anjing posting kerjaan mulu, pamer banget lah. Dia hanya posting kerjaan. Hari-harinya dia itu dia posting kerjaan, guys. Posting kerjaan. Kok kamu bilang bahwa dia ria? Dari mana dia ria? Dari mana dia ria? Tahu ria dari mana? Ria itu masalah dia dan hatinya. Iya. Bukan masalah kamu dan hatinya. Dan ini lagi masalah makanan juga tuh. Kemarin gue lihat. Aduh, orang ngomongin burger udah kayak apaan tahu. Aduh, gue liat. Aduh, sampai berantem masalah burger gue lihat tuh di thread. Wah, kurang jauh mulut lu makannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gue bilang, kalau lu cuman bandinginnya sama ini doang, kurang jauh mulut lu nyobainnya. Gue cuma gini doang. Jauhan mana yuk? Sampai mana sih? Sampai lu bisa ngomong kayak gitu tuh? Sampai mana sih? Gua menurut gua bahkan gua udah pernah bilang sama beberapa burger di Indonesia dan gua menyalami semuanya. Kayak kemarin gua ke Dance, gua bilang kemarin ke Semi Lawless, gua bilang gila men, lu punya burger itu nggak kalah sama luar negeri. Benar. Dan nggak kalah. Kalau beliau siapa namanya mas ya? Saya. Iya. Jarwo. Kalau Mas Jarwo ini memang soal burger dia aku akuin expert ya. Gitu. Sampai orang pada berantem loh masalah burger ini itu ini. Udah gitu udah punya pahamnya sendiri dan gue cuma gini kadang-kadang gini.
ngasih taunya bisa baik-baik gak sih? Iya. Ngasih taunya bisa baik-baik gak sih? Atau sekedar gini loh, ketika lu gak suka, skip. Misal lu gak suka nih sama let's say semua orang pada ngantri nih beli putri salju ini. Kalau buat gue udah nyoba, enak sih, tapi untuk nunggu 2 jam kayaknya enggak deh. Gitu. Misalnya bisa dong kayak gitu. Dia enggak nih. Lebay, ngantri 2 jam buat gue B aja. Ada istilahnya. Don't write like that. Ngerti nggak? Iya. Jangan nulis kayak gitu guys. Jangan nulis kayak gitu, kasihan produknya. Paham gak? Ini 900 orang nih, lumayan nih. Paham gak? Jangan nulis begitu. Jangan nulis kayak lebay, orang overhype, overrated. Nah itu dia istilahnya tuh. Guys, kasihan yang punya produk guys. Kasihan orang cuman ayam goreng ini kayaknya overrated deh. Jangan nulis begitu. Bilang aja, Mbak, dengan nulis yang bijak gitu. Nulis yang bijak gitu. Nggak usah tiba-tiba jempol lu tiba-tiba lu jadi Gordon Ramsay, coy. Ya. Ya, nggak usah tiba-tiba jempol lu jadi kayak Gordon Ramsay nulis. Dan itu gue baca loh kayak, kok lu bisa sih nulis kayak begini di restoran gitu loh, di usaha orang gitu. Menurut gue kayak kurang bijak nih orang-orang nih. Iya. Gitu. Kalau posting baru beli emas dan perhiasan termasuk riak nggak tuh? Kita nggak tahu maksudnya dia apa. Kalau maksudnya dia adalah edukasi tentang pentingnya investasi, masa iya kita judge itu riak? Dari mana kita tahu itu riak apa enggak? Inilah pentingnya kita itu nggak tahu apa maksud dari hati seseorang. Jangan kok tiba-tiba kita judge bahwa apa yang ditampilkan riak. Hati kita itu harus dikendalikan, ya. Paling nggak kalau nggak suka, kalau ada yang berniat mau bantu, tiba-tiba ada orang lain ikut nimbrung berharap dibantu juga. Gimana? Paling nggak suka. Kalau ada orang berniat mau bantu, tiba-tiba ada orang lain ikut nimbrung berharap dibantu juga. Nah, gimana tuh? Susah. Pentingnya melihat sudut pandang dari berbagai sisi. Ya iya, karena kita tidak tahu, guys. Kita tidak tahu isi hati orang. Betul kata Mas Yusril, sama kayak ada netizen ngomong, awas Ain. Kalau ngelihat orang lain bahagia, nah itulah, nah itu bisa panjang tuh nanti tuh, bisa panjang tuh soal Ain dan segala macam bisa panjang lah. Itu juga rame tuh kemarin masalah apa yang jangan foto keluarga tuh kemarin. Iya, jangan foto keluarga yang kayak foto baju lebaran. Iya. Harus dikasih apa biar nggak jadi penyakit Ain. Itu ya. Yang disampaikan jangan itu harusnya bapak-bapak khotib, bapak-bapak dai yang disampaikan jangan Ainnya bapak-bapak ya. Kelihatan banget kalau situ juga ada Ain dari orang lain ya. Jangan begitu. Yang diajarkan harusnya kebersihan hati, menerima bahwa yang dilihat tuh jangan ini jadi Ain, jangan gitu. Ada point of view yang lain sebetulnya. Ada point of view yang lain, betul. Pak. Kemarin ada yang ngepost tuh bagus tuh, dia bilang, dia bilang gini, kalau gue nggak ngepost foto keluarga, dia bilang gitu, ini gue keluarga yang ketemunya cuma setahun sekali. Iya. Ini keluarga yang kita ngeluarin untuk ketemu nih ada budgetnya nih, gitu. Dan pengen lo kita abadiin gitu. Bener. Menurut gue kalau dari point of view nggak masalah sih. Jadi bapak-bapak mohonlah yang berkhutbah ini, yang dai-dai ini. Emang itu dapetnya dari situ ya? Ya dari situ, dari mana lagi? Ya banyaklah khotib-khotib dan dai-dai yang bilang gitu bahwa ada Ain segala macam. Tapi kan bisa kita ngasih taunya. Saya tidak anti terhadap Ain segala macam ya. Aku anti terhadap yang mengajarkan bahwa apa-apa itu kalau kita bikin iri orang lain gitu. Padahal yang harusnya dikendalikan adalah siapa? Diri kita. Masalah orang lain biar menjadi orang lain. Dan selalulah selipkan doa bahwa semoga kita dijauhkan dari sifat iri dengki, sifat hasad. Karena sifat hasad itu adalah bibit dari segala dosa. Betul. Bibit dari segala dosa. Iya, kayak
Karena lu jadi anxiety. Karena dia jadi kayak kalau udah cemas, Iya, kalau bener. udah jadi iri, Iya. apa-apa yang dilakukan adalah salah. Benar. Pamer Setuju ini gua. akan salah, Iya, benar. pamer itu akan salah. Benar. Dan itu salah siapa? Apakah salah dia? Tidak. tidak. Salahnya, dosanya dari dosa Iya. kamu. Karena misalnya gini, ada orang jebret, dia pengen foto nih, cekrek, dia naik first class karena dia sudah kerja keras. Iya. Dia udah kerja keras and it's buat dia achievement. Dan tidak ada salahnya. Begitu dia foto dibilangnya, Iya. lah. Dan termasuk salah satunya adalah misalnya lagi umroh terus difoto, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Sama sekali tidak ada salah. Iya. Tapi ada orang yang bilang riak banget sih umroh di posting-posting. Yang salah bukan yang umroh, yang salah adalah kamu. Iya. Yang salah adalah Iya. dengki dalam diri kamu Iya. yang membibit tumbuh menjadi suuzon. Bener. Oke, kita cukupkan dulu. Oh, kita cukupkan ceramah kita hari Oke, ini ya. alright Ketemu guys. lagi besok. Besok ya guys. Jangan lupa notifikasi dinyalain. Yes. Sampai ada besok. lagi. Sampai besok. Dah semua. Dadah. Ini siapa yang ngambil ini? Ada ya. Ada, oke. Kita tag 4 cut cukup lah. Mantap tausiahnya.